Mari kita bahas tim sepak bola kesayangan saya yang juga sampah, yaitu Manchester United. Jadi sudah dipastikan Manchester United nggak akan masuk ke 4 besar. Dan itu sebenarnya udah agak kebaca dari gue. Makanya gue nggak terlalu antusias. Terus terang gue lebih bingung kenapa performanya Manchester United berubah drastis ketika Solskjaer udah dipastikan akan megang. Karena pas Solskjaer masih jadi kayak caretaker gitu, mainnya bagus banget, hasilnya juga oke. Ketika diiyain langsung berubah. Itu gue, apa itu mental atau apa, gue ngerti. Tapi yang pasti gini, gue udah ngerasa bahwa gini, gue dulu suka nyela-nyela klub lain kan. Makanya sekarang gue gak mau ngelakuin hal-hal yang dulu gue cela-cela. Dulu gue nyela-nyela Liverpool, ngomonginnya kejayaan masa lalu mulu. Sekarang banyak fans Manchester United kayak gitu kelakuannya, ngomongin soal wah kita gelar 20, apalah pokoknya gitu. Terus dulu kita nyela-nyela misalnya Chelsea karena gonta-ganti manajer mulu. Manchester United gitu juga kelakuannya, dari Moyes terus ke Van Gaal, terus ke Mourinho, terus ke Solskjaer. Terus dulu fans Manchester United banyak yang suka nyela-nyela Manchester City karena wah duit dihajar-hajarin. Nah kita juga tuh kemarin dapat Paul Pogba, pemain termahal pada zamannya. Tidak terjadi apa-apa, 6 besar saja, 6 besar. Terus udah gitu kita suka gua nih suka nyela-nyela Arsenal karena semangat amat kayaknya masuk 4 besar gitu. Gue inget banget gue pernah komentar, ini anak-anak Arsenal masuk 4 besar kayak juara Liga Inggris dah. Pada zaman ketika Manchester United lagi kalau nggak juara 1 juara 2. Jadi gue nggak mau mengulangi hal yang sama, makanya gue banyak diem. Gue tuh orang kemarin di Twitter tuh orang pada ngomong, emang lu nggak pengen Manchester United main di Champions? Emang lu nggak pengen Manchester United masuk 4 besar? Kok lu nggak semangat atau nggak antusias segala macamnya? Ya karena sebagai pendukung Manchester United dari zaman dulu, pembicaraan kami itu harusnya bukan 4 besar, pembicaraan kami harusnya juara. Apapun yang di bawah itu kegagalan. United tuh harusnya ada di posisi penantang untuk juara 1. Harusnya United ada di posisi City sama Liverpool saat ini, berjuang untuk dapetin nomor 1. Ini gue nggak tahu naik kapan ya. Siapa tahu ketika video ini naik udah ketemu siapa juaranya. Tapi United harusnya gitu. Dan kalau misalnya orang bilang, ya emang lu gak pengen United masuk Champions? Lu dominan aja di Liga dulu, dominan aja. Ntar Champions juga akan nemu jalannya gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Ya United tuh dominan aja dulu di Premier League, jadi yang paling dominan aja dulu di Liga Inggris. Kalau masih ada di posisi 4, 5, ya gak usah ngomongin Champions dulu aja. Gak usah ngomongin Champions musim depan, gak layak. Kalau United ada di posisi 1 ataupun runner up misalnya karena gagal mendapatkan posisi 1, dan itu hanyalah kegagalan yang gue bisa terima, baru ngomongin soal Liga Champions. Karena dominan di Liga Inggris adalah gambaran yang cukup solid bahwa lu bisa punya daya saing, punya peluang yang lebih baik di Liga Champions. Tapi kalau misalkan di Liga Inggris aja masih terseok-seok, langsung ngomongin Liga Champions dulu. Jadi di musim depan gue nggak akan antusias nontonin Europa League. Udah pernah juara soalnya, udahlah, nggak perlu. Ini cuma masalah skala, mau berapa banyak aja, udahlah nggak perlu tuh. Nggak usah ngomongin apalagi Liga Champions. Gue nggak akan terlalu antusias sama FA Cup. Satu-satunya piala yang berharga di mata gue cuman Premier League, cuman jadi juara Liga Inggris. Dan itulah kenapa musim depan apapun yang dilakukan sama Solskjaer itu harus, menurut gue ya, harus dalam rangka mengembalikan United sebagai
penantang lagi di Liga Inggris. Karena bukan cuma gue doang kok, banyak yang bilang mainnya jelek banget gitu. Kayak kemarin Gary Neville aja bilang nih nggak ada yang gue suka dari tim ini. Yang mana agak aneh ya, karena kemarin waktu United mainnya lagi bagus-bagus, ketika Solskjaer lagi jadi caretaker, si Gary Neville nggak ngomong kayak gitu. Tapi ya bagaimanapun sekarang mainnya busuk banget. Gue rasa sih salah satu yang paling ekstrim mesti dirapin tuh di belakang ya. David De Gea itu sekarang musim ini itu kebobolan terbanyak sepanjang dia di United. Dan itu menurut gue bukan hanya salah dia juga, karena kita lihat beberapa kali dia banyak blunder, gue juga nggak tahu. Tapi yang mesti kita sadari adalah form is temporary, class is permanent. Kelasnya dia akan selalu kelas papan atas, walaupun performanya kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Tapi menurut gue yang mesti diperbaiki banget itu adalah center back-nya. Nggak tahu kenapa United nih belakangan ini masalah aja sama center back. Punya Eric Bailly, sempet semangat, tiba-tiba nggak oke, karena mungkin cedera kali ya. Terus sebelumnya Rojo, sempet semangat, terus nggak oke. Terus siapa lagi? Kita punya banyak. Gue bahkan ingat dari zaman-zaman kita punya Phil Jones. Wah, antusiasmenya ketika Phil Jones masuk. Terus udah gitu, wah Phil Jones ini anak muda banget. Dan waktu musim pertama juga menyenangkan banget ngeliat dia. Tapi tiba-tiba jadi katro begini. Kita tuh kehilangan center back yang solid seperti eranya ya Ferdinand juga, tapi lebih kepada Vidic, Jaap Stam. Waduh, itu center back papan atas itu, kelas dunia. Sekarang yang paling sering kita pakai ya Phil Jones lagi. Aduh, caur banget dah. Abis itu kita punya Luke Shaw yang kadang-kadang kalau mainnya bagus banget, kadang-kadang kalau lagi jelek banget. Terus Valencia juga cedera. Terus kita punyanya Ashley Young juga nggak tahu, mungkin usia kali ya. Tapi ada masanya makanya dia kapten. Ada masanya kalau dia lagi main bagus dia. Tapi kalau lagi enggak, katro dia. Kayaknya salah satu, dan kalau misalkan gue bilang salah satu yang mesti difokusin sama United adalah center back, dari penjelasan gue tadi, sebenarnya United tahu itu. Dari zaman kapan tahu United emang udah belanja pemain belakang berkali-kali, tapi berkali-kali pembelanjaannya berantakan. Itulah mungkin kenapa ketika terakhir kali Mourinho sebelum dipecat kan bilang, gue udah bilang berulang-ulang, gue tuh butuh center back. Nggak dikasih nih sama si Woodward. Dan itulah kenapa kayaknya kebutuhan itu tetap ada, tapi nggak mau dibelanjain karena mungkin ya, gue juga nggak tahu. Ya kan gue udah belanja berulang-ulang, tuh yang kita beli kan udah banyak. Terus yang B, mungkin beli pemain belakang itu nggak ngangkat optimisme pasar terhadap United sebagaimana kalau yang lo beli misalnya adalah pemain tengah atau striker. Kayak kalau misalnya lo bawa striker kelas dunia gitu ke Manchester United, misalnya lo bawa ya misalnya Cristiano Ronaldo lah, walaupun gue ragu, atau misalnya lo beli Gareth Bale gitu, optimisme pasar terhadap United oke, harga saham naik dan segala macam ya. Beda kalau misalkan lo beli siapa tuh pemain Liverpool, gue ngiri banget tuh Liverpool pemain belakangnya siapa namanya, orang Belanda tuh, Van Dijk ya, siapa lupa gue. Sorry, gue nggak terlalu merhatiin kalau klub lain. Tapi pemain belakang United Liverpool tuh, nah itu tuh yang kayak gitu tuh yang harusnya kita beli tuh. Mungkin kalau beli kayak gitu nggak ngangkat optimisme pasar. Tapi bagaimanapun pemain belakang mesti diganti. Terus gue nggak ngerti ya, gue sih ngerasa Herrera tuh dampaknya oke kalau main di DM, dan dia ngasih ruang untuk Pogba untuk ngelanjut lebih aktif di depan gitu. Dan udah belakangan ini juga Pogba kelihatan kok statistiknya nggak bohong. Pogba terutama di eranya Ole lebih
kelihatan kelas dunianya, dan memang kelas dunia banget. Dan peraihan dia baik dari sisi gol ataupun dampak terhadap gol, termasuk assist di dalamnya, kalau ditotal dengan jumlah gol yang dia bikin, itu adalah terbesar dalam karirnya dia selama ini. Jadi artinya pemanfaatan dia udah oke. Tapi nggak kelihatan di ujungnya. Mungkin pemain depan juga, Romelu Lukaku lagi nggak tahu kenapa, terus udah gitu Martial juga lagi cedera, terus udah gitu apa lagi, main depan kita siapa aja sih? Lingard nggak tahu kenapa, Rashford, tau lah, United banyak banget yang mesti dirapihin, banyak banget yang mesti diubah. Gue sih nggak kaget kalau misalnya akan ada banyak yang dibuang dan akan ada banyak yang diangkut masuk. Tapi sederhananya adalah gue nggak antusias dengan apapun di musim depan kecuali dengan Liga Inggris. Kalau gue ngelihat United udah ngambang-ngambang ke posisi 3, ngambang-ngambang ke posisi 4, udahlah, malas gue nontonnya. Bukan karena gue gak cinta United, ya gue cinta United dimanapun posisinya dia. Cuman gue gak akan terjebak menjadi bagian dari orang-orang yang sibuk mendoakan United masuk ke 4 besar. Pilihannya cuma juara 1 atau gak sama sekali. Dan Ole harus, gue percaya sama Ole, gue masih percaya, gue bahkan percaya sama Mourinho, gue bahkan percaya sama Van Gaal, bahkan gue percaya sama David Moyes. Gue percaya proses. Gue pernah bilang di video United gue yang sebelumnya bahwa ketika Sir Alex ganti, udah pasti kita akan lama di posisi kita sekarang ini. Ini udah ganti era, mesti berjuang lagi untuk bisa masuk ke era zaman dulu lagi. Kita mesti gantian sama klub-klub lain. Dominasi kita tuh udah kelamaan. Jadi gue tahu ada proses, dan siapapun manajernya akan gue dukung. Moyes aja gue dukung, gila loh. Ole Gunnar Solskjaer gue dukung, siapapun manajernya gue dukung. Tinggal yang kita lihat adalah apakah United bisa kembali punya daya saing untuk jadi juara Liga Inggris. Udah itu aja. Karena kalau enggak, mungkin sebaiknya nih pemain-pemain United nih pada ditendang-tendangin nih sama Eric Cantona. Dan itulah alasan kenapa gue pakai jersey ini. Jersey Cantona nendang orang yang menyebalkan. Kita butuh Cantona lagi untuk nendang-nendangin pemain Manchester United supaya mereka kembali bisa jadi tim yang punya daya saing di Liga Inggris. Ada amin? Ada. Sisanya tidak penting. Europa League tidak penting, FA Cup tidak penting, Community Shield tidak penting, masuk zona 4 besar tidak penting. Yang penting di mata fans Manchester United hanya satu, juara.